Mungkin pertama-tama soal bisa ceritakan soal Superliga Junior ini dari Mbak Yuni, soal gimana Mbak Yuni dapat kehormatan untuk jadi nama piala, nama kejuaraan, terus soal pertandingan selama seminggu ini. Oke, jadi kalau untuk piala awalnya itu memang hanya ada piala lim sweeping dan susi awal diadakannya. Kemudian di tahun berikutnya itu kan karena kelompok umurnya U19 tahun bergu, dan kemudian di tahun berikutnya baru ada U17 bergu. Nah itu awal mulai diberikan nama saya dan Haryanto Ardi. Yang kelihatannya mungkin karena sama-sama pernah juara dunia junior, maka nama itu ditaruh untuk piala ini gitu. Nah itu ceritanya. Terus kalau mengenai kejuaraan ini ya saya merasa ini kejuaraan yang sangat baik ya, karena sekarang ini permainan bergu itu dimulai begitu cepat. Maksudnya dari junior juga sudah ada kejuaraan dunia resmi bergu, itu entah itu kejuaraan dunia, entah itu Asia Junior, itu semuanya mengakomodir kejuaraan bergu. Dan kebetulan perbedaannya sangat signifikan antara bergu dan perorangan bagi si atlet. Jadi oleh karena itu kita mulai usia muda ini kita biasakan mereka untuk bertanding dan bermain di kompetisi bergu yang menurut saya challenging, lebih susah daripada main perorangan, karena secara beban mental tanggung jawabnya tidak hanya sendiri, dia bertanggung jawab atas teman-temannya. Menentukan kekalahan dan kemenangan itu dari setiap partai yang dimainkan. Kalau dari pengalaman Mbak Yuni sendiri gimana soal perbedaan main antara individu sama bergu, selain dari mental? Iya, jauh, sangat jauh berbeda. Saya sudah main bergu itu di Asian Games, kemudian Uber Cup. Ya itu sih kalau bergunya ya sangat berbeda, dan memang karena ini bermain untuk tim, maka harus punya tanggung jawab yang lebih besar istilahnya untuk memenangkan pertandingan. Dan ketika kita ingin terlalu menang, itu juga tidak baik. Jadi kadang permainan bergu ini memang harus bisa menjaga pace dari permainan kita gitu. Maksudnya permainan, mental, pemikiran. Kadang terburu-buru juga tidak baik, terlalu takut juga tidak baik. Jadi memang kita harus ada dalam pace yang balance untuk main di kompetisi bergu ini gitu. Apalagi zaman dulu kalau saya belum rally point, masih 3 bulan, masih oke lah, dibilang oke enggak, tapi maksudnya masih mending bandingkan sekarang yang rally point tuh naik turun grafiknya ini luar biasa, bisa nyusul ketinggalan. Nah itu dia beneran harus bisa tenang dan fokus pada saat yang bersamaan. Itulah yang menurut saya sesulit itu permainan bergu dalam sistem rally point, karena dia harus juga bisa bermain tenang, tapi harus pinter juga. Nah itu kan yang susah ya gitu. Kalau faktor kejutan kan kadang kalau bergu kan lawannya baru diketahui akhir-akhir gitu kan, itu juga pengaruh banget. Maksudnya line up ya? Ya, line up. Oh iya. Kadang-kadang kita kalau sebagai tim sih sudah bisa prediksi, apalagi kalau sudah menjelang partai puncak, winning timnya hampir jarang diganti, karena mengganti winning tim ini beresiko, karena dia kan tidak main di partai sebelumnya, semifinal atau quarter final. Mengganti itu sangat beresiko, makanya biasanya winning team jarang sekali diganti, kecuali cedera ya. Itu memang harus diganti gitu, karena bermain dalam satu pertandingan final, pertandingan puncak lah ibaratnya, berbahaya kalau hari sebelumnya tidak bermain gitu, karena feel-nya itu pasti beda, tekanan, pressure-nya juga berbeda seperti itu. Jadi biasanya pemain sudah siap sih, antara yang diturunin kalau nggak si ini, udah tahu kira-kira lawannya tuh siapa, tinggal dia bisa handle pemikirannya nggak menjelang besok pertandingan ini, dia bisa manage nggak pemikiran. Kan yang liar, waduh besok kalau begini gimana, kan banyak kalau gitu kan. Nah itu, tapi saya melihat mental juara memang sangat diasah di sini ya. Tadi ada yang bisa main, ada yang nggak bisa main, ada yang tegang sekali, ada yang sudah memimpin ketinggalan disusul akhirnya bisa menang. Itu emang mental petarung sih yang kita cari di sini. Berarti memang beda ya, kalau pemain kan kadang ada anggapan ada pemain ini spesialis bergu, pemain ini spesialis individu. Ada pemain-pemain yang mentalnya memang mental fighter ya. Artinya memasang dia itu timnya tenang, karena bukan karena mainnya loh, tapi karena memang dia fighter. Di lapangan itu dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap stabil apapun keadaannya.
dia mau ketinggalan kayak, dia mau ninggal kayak, dia mau dalam situasi apapun itu bisa tenang, dan itu tidak semua pemain punya loh mas, mental fighter seperti itu. Tapi pertanyaannya kan bisa diperbaiki nggak mental kalau misalnya dia bukan fighter? Bisa, tapi tidak akan sebaik yang memang orang-orang yang punya mental baja gitu. Itu udah kayak bawaan dah, maksudnya modelnya itu memang wah pokoknya kayak dia main sendiri aja di lapangan, dia nggak peduli lah yang lain mau kayak apa. Itu yang kita cari sebenarnya, pemain-pemain seperti itu untuk bergu ya. Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.